Menurut Konvensi Ramsar, lahan basah adalah daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan tetap atau sementara dengan air yang tergenang atau mengalir, tawar, payau, atau asin, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari 6 meter pada waktu surut. Lahan basah dapat mendukung kehidupan secara langsung, seperti menjadi sumber air minum, menjadi habitat beraneka ragam makhluk hidup, dan dalam fungsi ekologis, lahan basah berperan dan penting dalam berbagai bidang, seperti mengendalikan banjir, mencegah intrusi air laut, erosi, pencemaran, dan juga membantu dalam mengendalikan iklim global. Di lokasi pengamatan, yaitu di Kecamatan Brastagi, terdapat beberapa jenis lahan basah. Contohnya adalah lahan budidaya sayur parit dan kolam ikan yang saya temui di lokasi yang berdekatan. Lahan ini memiliki sumber air irigasi yang berasal dari mata air yang berada di sekitar lahan, berhubung daerah lahan masih berada di daerah hulu. Permasalahan yang didapati di area lahan antara lain adalah masih banyaknya sampah-sampah dari masyarakat sekitar yang dibuang di tebing-tebing sekitar lahan budidaya. Hal ini secara langsung juga dapat mencemari air irigasi lahan. Dapat dilihat dari air lahan yang berwarna oranye mengkilat. Selain itu, tebing-tebing di sekitar lahan budidaya juga sering mengalami erosi yang kadang mengakibatkan lahan menjadi rusak akibat longsor. Pengelolaan lahan yang kurang baik juga dapat dilihat dari batas-batas lahan yang rusak atau tidak terkelola dengan baik, dan masih banyak hama keong yang menyerang tanaman budidaya. Usaha perbaikan yang dapat dilakukan tentunya bisa dimulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Hal ini juga tentunya membutuhkan peran lembaga pemerintah dalam mengelola sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat. Untuk hal erosi longsor yang terjadi, dapat diperbaiki dengan membuat teras-teras di lereng atau tebing dan menanam tanaman penutup tanah dengan tanaman jenis cepat tumbuh atau fast growing species di lereng sekitar lahan. Manajemen pengelolaan lahan yang baik juga perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman dengan memperbaiki sistem irigasi dan drainase dan mengendalikan hama yang ada pada lahan budidaya. Mengingat tanaman hortikultura memiliki potensi ekonomi yang progresif. Contoh lahan basah lain yang berada di area lokasi pengamatan adalah sungai yang berada di Desa Dolu, yang juga berdekatan dengan lokasi wisata air terjun Cikulikap. Permasalahan yang dapat dilihat di sekitar lokasi adalah pengelolaan sampah yang buruk, di mana masih banyak sampah yang didapati di sekitar areal sungai dan lereng di dekat lokasi air terjun. Sama seperti kasus sebelumnya, penting dikelola atau dijaga kebersihan dari areal sungai dan air terjun untuk menjaga kualitas sungai. Terlebih lagi, air terjun Cikulikap merupakan lokasi wisata yang mulai ramai dikunjungi wisatawan dan memiliki potensi, sehingga butuh pengelolaan yang baik untuk menjaga kelestariannya. Kawasan lahan basah akan sulit dipulihkan jika kondisinya tercemar, perlu bertahun-tahun untuk pemulihannya. Dengan demikian, untuk melestarikan fungsi kawasan lahan basah, perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan ekologis dan kepentingan generasi sekarang dan yang mendatang. Saya Arif Pratama Tarigan, terima kasih.